Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, Ibu Rektor, Bapak Ibu Dekan dan juga seluruh dosen serta tenaga kependidikan di Unima 5 serta adik-adik mahasiswa rahimakumullah. Syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Salah satu kenikmatan Allah adalah ilmu. Bapak Ibu sekalian, ilmu adalah kebutuhan manusia. Sehingga sama dengan makan, minum, maka ilmu harus kita konsumsi. Kalau kemudian di dalam mencari ilmu ada regulasi yang menjadikan seseorang itu punya tahapan mulai dari tingkat dasar, menengah, atas dan perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi juga ada penjurusan-penjurusan, itu adalah regulasi. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, seluruhnya adalah ilmu Allah. Yang seorang memiliki ilmu apapun itu harus punya kemampuan untuk mengkoneksikan dengan agama Allah. Saya garis bawahi, seluruh ilmu yang baik adalah ilmu Allah. Seseorang yang memiliki ilmu harus punya semangat untuk mengkorelasikan, mengkoneksikan antara ilmu yang ia miliki, baik formal, misalnya penjenengan di hukum, kemudian sampai S1, master, doktor, penjenengan di fakultas apapun, harus punya kemampuan untuk semangat dan mampu untuk mengkorelasikan antara ilmu yang penjenengan miliki dengan agama Allah. Jika tidak, maka ilmu yang panjenengan miliki akan menjadi sesuatu yang justru menjauhkan dari hakikat ilmu itu sendiri. Sehingga muncullah ilmuwan sekuler. Ia memandang bahwa agama Islam adalah disiplin ilmu. Sebagai seorang yang punya keserjanaan di bidang ilmu tertentu merasa tidak punya hubungan dengan agama Islam. Kalau di perguruan tinggi ya agama Islam itu ya FAI. Sedangkan fakultas yang lain rasanya tak perlu ada hubungan dengan Islam. Efeknya adalah ilmuwan tersebut akan terputus dari ilmunya. Karena ia gagal bagaimana menghubungkan ilmu yang beliau miliki kepada kebesaran, kekuasaan, keagungan, iradah, qadar Allah Subhanahu wa taala. Kering. Itu yang kemudian terjadi, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, ilmu yang kita miliki secara berjenjang tersebut hanya ditandai sebuah ijazah. Jika kita seorang S1 juga ijazah S1. Apa yang ia peroleh dari kuliahnya ya wis lali kabeh. Menjadi bagian dari attitude-nya. Meskipun redaksional atau narasi-narasinya para pengajar juga wis lali kabeh.
tetapi sudah menjadi bagian dari attitude kita. Nah, ini kemudian akan menjadi sangat hidup dan menstimulir ilmuwan tersebut manakala ia kemudian mampu menggabungkan antara ilmu yang ia miliki dengan kekuasaan, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Fakultas Agama Islam iya, fakultas pendidikan yang lain iya, akan tetapi Islamnya itu sendiri adalah sesuatu sekali, di mana ilmu apapun akan ada di situ. Itulah jamaah rahimakumullah, makanya banyak yang kemudian tercerabut dari akarnya apabila kita gagal membawa diri kita dengan ilmu yang kita miliki sekecil apapun kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah memahami Al-Qur'an melalui 4 sudut pandang ala arbaati aujuhin. Nah, Ustadz Zuhran paham ini. Bahwa memahami Al-Quran itu atas 4 setidak-tidaknya maksud saya. Karena setiap ulama mengkonstruk sebuah konstruk pemahaman Al-Quran selalu ditutup dengan wallahu a'lam, menunjukkan bahwa ulama tersebut merasa tidak apa-apanya dengan Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah dan untuk adik-adikku, anak-anakku, Al-Quran betul isinya bahasa Arab, bahasa makhluk. Pertemuan kemarin sudah saya singgung itu. Akan tetapi Ruhul Quran tetap kalamullah. Kalamullah bukan bahasa Arab. Karena jika Allah berbahasa Arab, tentu Allah kemudian punya kesamaan dengan makhluk. Padahal Allah mukhalafatul lil hawadits itu. Ngerti mukhalafatul hadis? Orang ngerti. Nanti ditanyakan kepada Pak dosen. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya atas segala-galanya. Kalau Allah Maha mendengar, tentu pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Kalau Allah basar Maha melihat, tentu penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu kalau Allah itu berfirman, tentu bahasanya juga bukan bahasa makhluk. Itulah yang kemudian nanti kalau ada waktu bisa saya jelaskan yang dimaksud tidak bisa menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan atau yang suci Al-Mutahharun, surah Al-Waqiah itu. Nanti ulama kemudian terbelah menjadi 2. Yang pertama, memegang mushaf Al-Quran harus suci dari hadas. Tetapi menilik dari hadis-hadis yang kemudian menyertai menafsiri ayat tersebut, sebetulnya boleh tidak dalam keadaan suci dari hadas. Karena di kajian pimpinan cabang Muhammadiyah Kaliangkrik itu saya ambil dari kitab Al-Azkar, itu betapa sulitnya. Dari kitab Al-Azkar itu betapa sulitnya. Karena jika kita terpeleset harus mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, padahal itu adalah ayat. Anjur nek kudu wudu njuk piye? Lek kepleset padahal lek kesusu arep nguyuh. Nek kerkosoto di kitab itu kemudian dijelaskan harus mengucapkan innalillah tetapi jangan diniati maca Quran angger rekoso meneh. Oleh karena itu ini kita harus tahu, ya, kita harus tahu. Dan alhamdulillah sekarang di cabang-cabang mulai digerakkan untuk kembali kepada majelis. Apa ini kitab tarjih itu? Ya. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, tafassara fil Qur'ani bi armati aujihin, memahami, menafsiri Al-Quran
itu atas 4 hal di dalam kitab ini. Tentu saja Ustadz sebut paling tidak, artinya masih bisa lebih. Yang pertama adalah bima wa'idil Quran. Kita harus memahami Al-Quran itu di situ ada mauidhahnya, ada nasihatnya yang harus kita ambil, banyak sekali nasihatnya itu. Dan ingat Bapak Ibu rahimakumullah, isi Al-Quran banyak yang dhonni, tidak qat'i. Allah menggunakan banyak ayat itu dhonni, artinya multi tafsir. Dan itu pula kemudian yang menjadikan ulama tafsir bisa berbeda-beda dalam menafsiri satu ayat, bahkan satu kalimat. Bahkan dengan itu pula kemudian lahir yang disebut ilmu usul. Kemudian ada kaidah al-ma'ani ausa'um minal ibrah. Kontekstual ayat itu lebih luas daripada teksnya. Kemarin sudah saya sampaikan itu ketika ada seseorang yang menyampaikan kepada Al-Ghazali, tolong anak saya diberi nasihat, kalau saya perintah itu malah nyentak-nyentak. Dikasih nasihat yang Al-Ghazali, kemudian berubah, anak itu tidak nyentak, neng malah ngantem. Orang tuanya ke situ lagi, mohon ini kok, ya alhamdulillah sudah tidak nyentak-nyentak tetapi malah ngantem. Ini kemudian Ghazali, walah jebulane, ya tuh. Contoh yang kedua, yang dilarang itu antas mau bainal ukhtain. Ustadz Zuhron menikahi istri Ustadz Zuhron dan adiknya atau Mbak Yunya. Ini dilarang di dalam Al-Quran. Hanya itu kakak beradik itu. Berarti makna juga boleh. Dan sebagainya ini Ustadz Dede nanti waduh mahayu mbok ne. Dan sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya mari di lembaga mulia ini, di Unima ini, setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus punya kemampuan ilmu yang ia miliki dengan selembar ijazah itu, ya S1, S2, S3, kepada ilmu Allah yang digelar melalui Al-Quran. Makanya Pak Isu, kita harus mampu menangkap apa sih mauidhah hasanah di dalam Al-Quran ini. Dan mauidhah itu adalah mauidhah Allah. Begitu. Coba bayangkan ketika khutbah nikahnya Allah terhadap Nabi Adam, ketika beliau nikah dengan Siti Hawa, beliau Allah menyampaikan sebuah ayat yang singkat tetapi betul-betul dhonni. Fa'azallahuma syaitu anha fa'akhrajahuma mimma kani faqulnah bitu ba'dukum li ba'din aduwun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Itu coba, itu dimaknani sungguh luas. Sehingga kita menemukan betapa kenapa sih manusia itu kok mungsuh-mungsuhan terus. Ya, wong dalam satu lembaga saja sing jare niki ya wong Muhammadiyah kabeh iku ya persaingan itu ada. Gesekan pasti ada, itu sunatullah. Malah nek lempeng nek menurut Ustadz Soleh ora normal. Rumah tangga ke sing normal ya gapraan kuwi, seni di situ. Nek rumah tangga kok ayam dlohum itu ora normal itu. Yes. Kemudian dhoni inilah yang kemudian melahirkan para mufasir sehingga Al-Quran ditafsiri mulai zaman sahabat sampai dengan kiamat nanti akan melahirkan ulama-ulama ahli tafsir yang sungguh luar biasa gara-gara dhoni itu. Itulah jamaah rahimakumullah.
Maaf, kitab yang lain entek nalare ditafsiri apa nih? Sakjege itu kalau ditampar pipi kananmu, serahkan juga pipi kirimu ya, ditafsiri ring ndi kowe. Nek colong duwite weh kesisan sak dompete ya payah to ngono iki. Misalnya itu ya, tanpa kita merendahkan kitab suci yang lain. Tetapi mari, Al-Qur'an sungguh luar biasa. Nggih. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Itu nggih. Itu Ustaz Junon le maca wis apik itu. Anak-anak harus menirukan nggih. Tartil itu ya kena fa'azallahu mas saitonu anha rojahuma ya boleh kuwi tetap untuk ganjaran tetapi tetap ora kepenak nang kuping. Simak krenyes ki ya sing hai manusia ngono gitu. Aduh ya Allah. Jamaah rahimakumullah. Makanya mauidhah di dalam Al-Qur'an mari ditangkap. Para ulama, para mufasir sudah banyak mentafsiri apa yang terkandung di dalam Al-Quran dari sisi ma'idhahnya. Dan setiap satu ma'idhah kita tangkap dari Al-Quran harus segera kita sampaikan kepada yang lain. Saya berbicara di hadapan para ilmuwan sehingga tidak perlu saya detailkan. Siji kalau nongon pengajian desa karena ini 4 ini harus selesai. 1 jam berarti 15 menit. Jamaah rahimakumullah. Monggo. Nanti pakarnya banyak di sini untuk ma'idhah Al-Qur'an itu apa? Itu banyak. Yang kedua, ajaibil asrar. Keajaiban Al-Qur'an, asrar yang tersembunyi. Makanya kalau di mobil ada stiker Jawahirul Asrar, ki stiker judegi kuwi jawahir ki nyoto, asror ki tersembunyi, kenyataan yang tersembunyi. Nek cara Jawa jaswadi. Alias ya wadi ning dijasi. Dipikir dhewe-dhewe. Jamaah rahimakumullah, Al-Qur'an itu banyak keajaiban yang tersembunyi. Dan jika memulai kita untuk berburu keajaiban Al-Qur'an, kata demi kata, ayat demi ayat, surat demi surat, akan kita temukan betapa luasnya ajaibul asrar di dalam Al-Qur'an itu. Asrar itu tafdil dari sirrun itu loh. Rahasia. Aku kayak ngesir, berarti kayak ono rahasia itu. Sir-siran. Ini tadi coba tadi sar-saran aja saya cuma rembukan. Mesti bang suara konangan gue. Jamaah rahimakumullah. Banyak sekali asrar-asrar di dalam Al-Qur'an. Contoh yang sering saya sampaikan. Pada surah Ar-Rahman tercover ayat ya ma'saral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu la tanfuduna illa bisultan. 1. Pada surah Al-Hadid walladzi ja'alal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Yang tadi wahai jin dan manusia, jika kalian mampu, aktoris, kelilinglah, tembuslah ketinggian langit. Dan juga tembuslah kedalaman bumi. Tidak bisa. La tangfuduna. Dijawab sendiri oleh Allah. Illa kemudian istisna, kecuali bisultan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Para mufasir kemudian menafsiri kata sultan pada ayat ini adalah satu kekuasaan itu adalah kebijakan. Yang kedua adalah ilmu. Itu sultan di situ. Kemudian digabungkan dengan Al-Hadid.
Dialah Allah yang sudah menciptakan logam. Fihi di logam ini ada baksun. Baksun, betul bakso. Baksun. Syadidun, kekuatan yang luar biasa. Wa manafi'ul linnas. Niku. Sopo sing ngerti dua ayat ini ketika digabungkan oleh para ilmuwan dan didukung oleh kekuatan kekuasaan, jadilah pesawat. Jadilah nuklir, jadilah tank, pesawat tempur, kapal induk, semua dari hadid logam. Dulu ketika zaman Rasul ya cuma jadi pedang. Oleh karena zaman Rasul sering Ustadz sampaikan bahwa betul Al-Quran ini berbahasa Arab akan tetapi tetap kalamullah. Yang dari ruhul Al-Quran, siapapun manusia semodern apapun, secanggih apapun tak akan mampu melampaui Al-Quran itu. Itulah kemudian Al-Quran ayat-ayatnya banyak yang dhonni. Niku. Makanya mari Bapak Ibu sekalian, monggolah bang sekarang Quran terjemah yang kata per kata saja sudah ada. Itu kita fahami sirun rahasia yang ada di situ. Banyak sekali jamaah rahimahullah. Dan semakin kita memulai untuk menemukan ajaibul asrar, maka kita akan semakin masuk dan ada di dalam lingkungan Al-Quran itu. Kalau kemudian panjenengan membaca iftitah dari tafsir Sayyid Qutb fi Dhilalil Quran, dengan Al-Quran ini satu, itu Sayyid Qutb mufassir fi Dhilalil Al-Quran. Allah bercengkerama dengan aku. Itu jika kita sudah masuk kepada Al-Quran, jangan ada di ring luar, masuklah. Allah bercengkerama dengan aku dengan firman-firmannya. Dengan Al-Quran ini Allah mengangkat aku ke satu derajat, satu tingkat, di mana kemudian aku bisa memandang saudara-saudaraku, teman-temanku, hubungan-hubunganku, akrab-akrabku. Mereka sedang ada di luar frame Allah itu. Mereka sedang ada di kesesatannya. Mereka sedang ada di ketakaburannya. Mereka sedang berada di kesekulerannya. Mereka perjuangkan, mereka pikirkan, mereka bela, mereka dakwahkan, mereka pertahankan sampai 5. Sementara ketika kita kemudian nanti habis umurnya orang itu, habislah sudah. Ya, padahal jika 5 itu kita di dalam Al-Islam, di dalam memperjuangkan Al-Quran, kemudian justru pada saat kita selesai tugas di dunia ini, saat itu pula kemudian kita memulai menuai panennya. Itulah Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karena itu monggolah dalam istirahat panjenengan, lihatlah bagaimana ayat-ayat Allah yang digelar pada pohon-pohon, pada unggas yang terbang, pada udara, pada cakrawala. Berdialoglah dengan mereka. Dan itulah ilmuwan. Aku seorang ahli hukum, positif Indonesia, oke. Hukum telah aku pelajari. Tapi di sisi lain ada hukum Allah yang harus juga aku pelajari. Hukum positif negara, jika melanggar berefek penjara. Jika tidak melanggar tidak ada efeknya. Enggak ada toh. Kemudian jika Anda mentaati KUHP maka Anda berpahala, tak ada. Tapi hukum Allah tidak seperti itu.
Melanggarnya berefek neraka, tetapi mentaatinya berefek surga. Oleh karena itu sering Ustadz sampaikan, saya seorang muslim, saya akan mempertimbangkan hukum-hukum Allah karena itu punya efek dunia akhirat tanpa saya melanggar hukum positif negara. Selamat kabeh. Dan itulah muslim. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, bil ilmi, kita harus menangkap sisi keilmuan Al-Quran itu. Wal fahmi, dan juga memahaminya. Ini yang ketiga. Jamaah rahimakumullah, makanya dengan dua kalimat ini, kalau di dalam bahasa Indonesia kata ini, maka kemudian ada doa Robbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu, warzuqni fahma, dan berilah kepada kami kemampuan memahaminya. Tuh. Ya Rabbi, ya Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepada kami ilmu, warzuqni, dan berilah kepada kami kemampuan untuk memahaminya. Jamaah, bagaimana maksudnya? Manusia punya kemampuan analisis, punya kemampuan imajinasi, punya kemampuan persepsi. Itu. Oleh karena itu, jika kemudian memahami ayat itu, kita kemudian kita bawa ke analisis kita, boleh, boleh. Sampai ternyata hasil analisis kita tentang suatu kalimat dalam Al-Quran itu ternyata salah saja, masih berpahala. Cuma sudah disepakati oleh ulama bahwa jika Anda tidak memiliki ilmu yang cukup untuk mentafsiri Al-Quran, maka apa hasil tafsir panjenengan, pakailah sendiri dulu. Jangan kemudian segera didakwahkan. Artinya begini, seorang yang kemudian sampai pada tingkat menentukan sebuah hukum dalam satu perbuatan, itu harus dilakukan oleh para ulama. Tetapi tidak menafikan bahwa kita secara orang perseorang ini boleh mengambil kesimpulan sendiri. Dan itu tidak dosa, malah berpahala. Asal jangan kemudian didakwakan kepada orang lain. Itulah maka para ahli hisab Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan menggunakan hisab. Kemudian di saudara-saudara kita kaum Nahdiyin juga punya ahli hisab. Nah, ahli hisab di kita memang sudah sepakat kita menggunakan hisab itu. Tetapi untuk kalangan Nahdiyin menggunakan kaidah itu. Seorang ahli hisab atau yang disebut al-hasib atau muhasib itu hanya boleh dipakai sendiri. Itulah jamaah rahimahullah kadang-kadang yang kemudian banyak kiai-kiai ahli hisab itu bodone bareng kita. Tetapi tidak mengajak orang lain. Harus menunggu ini civil efeknya dari keputusan ulama itu. Jika kita menyimpulkan suatu hukum atau satu tindakan itu kemudian belum ditanfidkan, itu hanya boleh dipakai sendiri. Al-Hasib PBNU Magelang almarhum Mbah Kiai Misbah juga sering bersama dengan kita. Kok mboten anu to Kiai, mboten ngajak-ngajak seneng wah ora kena, nek ngono aku ora kena. Seperti itu. Itulah Bapak benar harus preso. Ya sudahlah kita maklumi. Jadi ketika menanti betapapun PBNU atau pemerintah berbeda dengan hasil hisab, mereka tetap tidak dipakai itu. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita di dalam Al-Quran ada ilmu-ilmu, jamaah rahimakumullah. Tidak hanya ilmu
Al-Islam itu sendiri tidak hanya itu, sungguh sangat luas. Bagaimana kita sebagai seorang suami ada, sebagai seorang istri ada, sebagai rumah tangga tugas berdua ada, sebagai pemimpin ada, sebagai imam ada, sebagai kepala pemerintahan ada, sebagai kepala negara ada, semuanya lengkap. Itulah ilmu. Di samping itu Al-Quran itu sendiri adalah ilmu. Ini kalau tidak salah biasanya untuk ulumul Quran ini 2 semester ya bijine sok elek. Memahami wakaf nang apa to kok ana sot lam bengkong. Nang apa to kok ana qaf lam bengkong ki apa to iki? Ana titik telu ki apa? Ana lam alif apa? Ana mim cilik apa? Allah. Sudah ngerti anakku sekalian itu wakaf itu. Belum tuh matur kali dosen nggih. Itu apa ben Pak dosen juga mempelajari itu. Itu jamaah rahimakumullah. Dan jika para Bapak Ibu sebagai pendidik ada di disiplin apapun kemudian mampu membawa ilmunya kepada ilmu Allah luar biasa. Yang keempat, jamaah rahimakumullah. Tafassara bin nubuwati, yaitu memahami Al-Quran dari sisi nubuwahnya. Para ulama sering menerjemahkan nubuwah itu adalah informasi-informasi Qur'ani yang kemudian pada saat itu seolah-olah tidak mungkin terjadi. Akan tetapi kemudian pada berapa dekade bisa terjadi. Surah Ar-Rum misalnya, atau perjanjian Hudaibiyah misalnya, seluruh sahabat menentang itu. Itu nubuwah. Di dalam Al-Quran banyak berpikir nubuwah itu. Makanya jika seseorang itu begitu bisa dekat dengan Al-Quran, katakanlah bisa menyatu dengan Al-Quran, ia akan punya basiroh. Basiroh adalah satu mata hati yang mampu melintasi apa yang dilihat oleh mata. Itu basiroh. Basiroh itu adalah satu pandangan, satu penglihatan yang melampaui apa yang dilihat mata. Nah, itu berpikir nubuwah. Bukan ahli ramal, bukan. Bukan. Akan tetapi nanti dalam Al-Quran itu ada kaidah-kaidahnya itu. Nah, itu banyak sekali. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, maka mari kita coba 4 sudut ini di dalam memahami Al-Quran. Sekali lagi, FAI ada dengan kurikulum yang sangat terbatas itu. Tetapi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang maha luas harus kita fahami. Ilmu adalah idrakus syai'i ala hakikatihi. Ilmu adalah memahami sesuatu pada detailnya. Memahami sesuatu pada detailnya atau secara mendetail begitu. Itu baru menjadi ilmu kita. Nah, itulah yang kemudian membawa kita kepada profesi-profesi sesuai dengan disiplin ilmu yang kita miliki. Habis Ustaz? Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang Ustaz tadi sampaikan sedikit tentang tafsir dari la yamassahu ilal mutahharun. Pada surah Waqiah ayat yang ke-79
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Ini saya bawakan tafsir Ibnu Katsir jilid 4. Qala, ulama menafsiri ini tidak bisa menyentuh Al-Quran illa kecuali al-mutahharun, yang suci, yang disucikan, yang bersuci. Qala, ulama menafsiri yang pertama, al-kitabul ladzi fis samai, yaitu kitab Al-Quran yang masih di Lauhul Mahfuz. Bukan mushaf Al-Quran yang ada di kita. Satu. Penafsiran seperti ini oleh banyak ulama mufasir. Mujahid, Ikrimah, Said bin Jubair, Dohak, Abu Sya'tha, Jabir bin Zaid, Abu Nuhaik, Sadi, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, wa ghairuhum, dan lain-lain. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam menafsiri la yamassu ilal mutahharun, la yamassuhu indallahi illal mutahharun, tidak bisa menyentuh Al-Quran yang di sisi Allah kecuali al-mutahharun. Kata kuncinya indahu, di sisi Allah. Fa amma fid dunya fa innahu yamassuhul majus an najas. Sedangkan di dunia orang-orang kafir al-majusi, orang majusi yang najis itu tetap bisa menyentuh Al-Quran. Itu. Kalau ayat ini mengandung pengertian tidak bisa menyentuh, maka orang-orang kafir tidak bisa menyentuh Al-Quran. Ternyata mereka bisa. Begitu maksudnya. Wal munafikur rijs, dan orang-orang munafik juga bisa menyentuh Al-Quran. Gitu. Kemudian wahya fi qiraati Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud membaca la yamassuhu ilal mutahharun itu ma yamassuhu. Jadi penjelasan kalau nanti ada orang membaca la yamassuhu kok ma yamassuhu raisah gumun, itu Ibnu Mas'ud sahabat Rasul pun membacanya ma yamassuhu, artinya sama. Tuh. Ibnu Mas'ud sampai sedo tidak mau alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillahi alamin, begitu Ibnu Mas'ud. Jadi kalau nanti panjenengan krungu itu wis kudu kaya wong alim kae. Oh kowe ira kae Ibnu Mas'ud. Ya harus wong kita para alim-alim kok ini. Para ahli ilmu. Kemudian la yamassu ilal mutahharun, Abul Aliyah menafsiri laisa antum, bukan kamu yang dimaksud itu, tapi malaikat Jibril yang mampu mengambil dari Lauhul Mahfuz kemudian dibawa ke langit dunia, dirubah dengan bahasa Arab dan disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Antum ashabudzu, wong kamu itu juragan dosa. Ya itu berarti kita kan bukan orang suci. Dan sebagainya. Asbabun nuzulnya begini jamaah rahimakumullah. Yang menjadi penyebab ayat ini turun itu kisah tentang za'amat kuffaru Quraisyin anna hadzal Qur'ana tanazzalat bihi syayatin. Orang-orang Quraisy ketika gagal menandingi ayat-ayat Al-Quran, mereka mengatakan memper wong Quran kuwi gaweane setan.
Tanazala diturunkan oleh setan. Kemudian dijawab oleh Allah, janganlah setan. Kecuali Al-Mutahhar, tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran. Fa'abarallahu ta'ala anna la yamasahu illal mutahharun. Tetapi Bapak Ibu, banyak ulama juga yang berpendapat bahwa menyentuh Al-Quran harus suci dari hadas. Sekarang yang terakhir, nek saya, ojo gawe pedoman, wis muni Ustaz Soleh muni nek saya tidak harus suci dari hadas dan tidak suci dari hadas untuk menyentuh Al-Quran. Akan tetapi bagi panjenengan yang akan selalu menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci dari hadas, lebih baik, lebih aman, sudah itu saja. Wudu itu sebaiknya kita daim, orang mengarak gawe sholat, tetapi setiap batal wudu itulah baru disebut orang suci dari hadas. Dan oleh karena itu, nek sudah saya jelaskan seperti panjenengan mau pakai apa yang saya pakai, maka ya sok disentuh Al-Quran kuwi. Wis ora wudu, ora nyentuh ae priye kuwi. Maksudnya harus dipelajari. Di saat-saat luang itu mari. Panjenengan nanti bisa rawuh ke tempat saya, di tempat saya makan saya kasih Al-Quran, di tempat saya minum sambil ngenteni wedangi rada adem kita ambil Al-Quran. Di ruang matlaah juga saya kasih seperti itu jamaah rahimahullah. Nah, itulah yang kemudian kembali kepada ayat la yamassuhu illal mutahharun, surah Al-Baqarah ayat 79. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak bisa kemudian kalau lebih dari jam 9 nanti saya dengan Ustaz Zuron. Maka sekali lagi, mari kita untuk menjadikan Al-Islam menjadi payung dari semua ilmu yang kita miliki. Sehingga kita punya konektivitas yang bagus dan akan menuntun kita kepada satu semangat untuk memperdalam ilmu itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.